Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Dwi Mawarti dari kelas 11 TJKTA akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewi Fatona. Nomor 1. Uraikan latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara, Indonesia. Jawaban nomor 1. Pada tahun 1865, kaum liberalis Belanda berhasil memperoleh kemenangan politik. Kemenangan itu membawa perubahan tata politik beserta kebijakannya di negara Belanda dan terbawa pula ke tanah jajahannya, termasuk Indonesia. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan dan diganti dengan politik liberal atau politik pintu terbuka. Paham politik ini diberlakukan di Indonesia antara tahun 1870 sampai 1900. Nomor 2. Jelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal. Jawaban nomor 2. 1. Undang-Undang Perbendaharaan atau Komtabilitas tahun 1864 yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. 2. Undang-Undang Gula atau Suikerswet tahun 1870 yang mengatur perpindahan perusahaan ke tangan swasta. 3. Undang-Undang Agraria atau Agrariswet tahun 1870 yang menetapkan dasar-dasar politik tanah menurut undang-undang yang dicetuskan Mr. Dewalt, seorang Menteri Penjajahan dan Perniagaan. Pengusahaan swasta diberi kesempatan menyewa tanah negara untuk 75 tahun atau tanah petani untuk 2 tahun atau 5 tahun. Nomor 3. Jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka atau liberal di Nusantara, Indonesia. Jawaban nomor 3. 1. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebihan. 3. Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. 4. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Nomor 4. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara, Indonesia. Jawaban nomor 4. Dampak negatif. 1. Meningkatkan peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah lain di kalangan penguasa. Rakyat tetap menderita karena baik politik kolonial konservatif maupun politik kolonial liberal bertolak dari prinsip yang sama, yaitu mengelola tanah jajahan untuk kepentingan negeri induk. 2. Kehidupan penduduk merosot tajam. 3. Eksploitasi rakyat secara besar-besaran. Dampak positif. 1. Timbul solidaritas antar etnis bumi putra atau penduduk pribumi, sehingga mulai ada embrio nasionalisme. 2. Terjadi perubahan kehidupan masyarakat yang menyangkut meresapnya ekonomi uang, timbulnya kelas baru, dan tumbuhnya permukiman baru di daerah sekitar perkebunan, sehingga kelak berkembang menjadi kota-kota baru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.